Assalamualaikum, Bu Tatat. Waalaikumsalam Ibu, Ibu Ayi. Iya, Ibu, segar sekali Hmm, kelihatannya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, gini aja Bu, ada sedikit-sedikit apalah mau yang dicurhatin ke Ibu nih, Oh iya, gitu. boleh boleh Ibu. Oke, kalau boleh tahu tentang apa ya, Bu ya? Ya, mudah-mudahan Ibu bisa meringankan beban saya Ibu. Apa, Oh iya, itu mudah-mudahan, Bu. tadi loh. Gimana? Gimana Bu? Iya, Bu, lanjut, Bu. Iya, tadi itu saya, ketemu anak-anak yang bukan anak-anak sih ya, si anak ini yang satu orang itu dia hobinya itu berantem di kelas, Bu. Nah, saya udah beberapa kali nih kejadian si anaknya itu. Jadi memang, istilahnya si anak itu kalau berantem itu, eee, kayak hal-hal kecil gitu loh, Bu, kayak misalkan kesenggol lah, atau misalnya dia, lagi main terus, kakinya tertendang atau gimana. Nah, dia langsung kayak ngajak berantem gitu loh, Bu. Nah, saya tuh udah bingung mesti ngomong apa, udah dibilangin, pakai cara halus sama saya, terus udah gitu teh, udah dikasih tahu anaknya, tapi ya tetap kayak gitu. Mudah-mudahan Ibu bisa bisa apa, bisa ngasih, solusinya gitu, harus kayak gimana, Bu, selain selain saya, udah usaha kayak gitu, mudah-mudahan Ibu ada nggak, Bu, ada yang bisa Ibu bantu nggak, Bu, kira-kira? Iya. Oke, sebelumnya, kalau boleh tahu ini Ibu siswa kelas berapa Ibu mengajarnya ya? Kelas kelas 3 Bu, saya ngajar kelas 3 Bu. Oh iya, iya kalau di Mhm, kelas 3 itu memang ya anak-anak masih belum ini, belum terlalu apa namanya, belum terlalu bisa membedakan gitu, perilaku mereka yang mungkin, baik atau tidaknya mungkin belum sepenuhnya, memahami mungkin itu ya, Bu. Tadi Ibu sudah mengatakan ada, beberapa usaha seperti atau boleh tahu apakah Ibu mempunyai usaha yang sudah Ibu lakukan, pendekatan kepada anak tersebut seperti apa untuk menanyakan apakah alasan dari anak tersebut melakukan hal tersebut, Ibu? udah sih kemarin itu udah saya, udah saya ajak ngobrol si anak itu. Nah, jadi sebetulnya yang berkelahi itu dia cuman sendiri. Tapi dia tuh giliran loh, Bu. Kayak dia itu berkelahi dengan si A, kemudian dengan si B, kemudian dengan si C. Jadi, kayaknya yang bermasalahnya itu dia sendiri gitu loh. Kayak nggak terlalu kesinggung banget gitu. Terus udah gitu teh gampang tersinggung gitu anaknya itu. Nah, udah saya coba ngobrol dengan dia, diajak ngobrol, kemudian nah, udah saya diajak ngobrol dia, eee, udah saya tanya katanya iseng. Terus udah gitu, nah yang saya bingung kok bisa gitu iseng gitu, terus bisa, emosinya itu bisa keluar dengan, kayak gampang banget gitu keluar emosinya. Nah itu udah saya istilahnya udah saya kasih tahu gitu kalau itu nggak baik, kemudian itu bisa mencelakai diri dia, kemudian bisa mencelakai orang lain, saya kasih tahu dengan bahasa yang halus, ya sudah saya istilahnya sudah, istilahnya sudah dikasih tahulah Bu, dengan cara yang halus gitu. Nah, tapi masih tetap kayak gitu, besok-besoknya kayak gitu juga. Seperti itu Bu. Seperti itu ya, Bu. Jadi Mhm, menurut analisis yang sudah Ibu lakukan, kemungkinan memang akar masalahnya itu berada di anak tersebut ya? Karena memang mhm, lawannya itu tidak hanya dengan satu orang, melainkan dengan iya, berbeda orang ya, Bu, atau berbeda anak, mungkin mhm. seperti itu. Nah, apakah Iya. Ibu sudah, selain itu apakah Ibu sudah mengidentifikasi apakah, ada alasan lain di luar sekolah mungkin yang membuat anak tersebut melakukan hal tersebut? Atau Nah, melakukan kalau tindakan tersebut?
nih? menurut menurut saya sih kayak gini, mungkin, saya dengar-dengar dari dari guru sebelumnya, dari rekan saya gitu kan, dari kelas 2 katanya orang tuanya itu pisah gitu. Nah, mungkin, bisa saya simpulkan kalau, dia itu menurut saya gitu, dia itu ingin perhatian orang lain gitu loh, Bu. Jadi, mungkin dia itu mencari, sosok ayah gitu karena dia menurut teman saya, dia itu tinggalnya dengan mamahnya gitu, sedangkan mamahnya juga, dia kerja. Nah, dia diasuh sama sama nenek nenek kakeknya gitu. Mungkin dari background-nya anak tersebut mungkin menurut saya dia butuh perhatian yang lebih dari orang tuanya, mungkin seperti itu. Jadi dia, mencari perhatiannya itu dengan meluapkan emosi di kelas, mungkin seperti itu, Bu. Yang saya analisis mungkin Mmm. seperti itu loh. Iya iya, baik. Ibu tadi mengatakan bahwa, menurut Ibu, apa yang Ibu analisis itu kemungkinan ya, dari pengaruh dari lingkungan keluarganya juga yang ternyata anak tersebut termasuk anak yang broken home yang membutuhkan perhatian dari Iya, seorang ayah, seperti itu ya, Bu, ya? mhm, Nah, mhm. apakah Ibu, mempunyai rencana, nah, untuk menindaklanjuti perilaku anak tersebut di sekolah? Mungkin apa yang lakukan, apa pendekatan yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut sehingga dapat, Mhm. apa namanya, mengembalikan sikap dia gitu terutamanya ya, untuk menjadi, lebih baik lagi. Mungkin adakah Ibu, rencana Ibu selanjutnya? Eee, Rencana saya mungkin, saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Nah, karena memang, pendekatan yang saya lakukan belum menerapkan segitiga restitusi gitu. Kemudian, kalau misalnya pendekatan ini belum bisa merubah sikap, anak dalam jangka waktu yang relatif singkat gitu, nanti mungkin, langkah selanjutnya saya akan memanggil orang tuanya gitu, Bu. Jadi saya akan meminta kerjasama dengan orang tuanya agar, eee, anak itu bisa lebih tenang, bisa lebih, apa, bersosialisasi bersama anak-anak yang lain dan tidak menimbulkan masalah. Nah, itu yang akan, saya terapkan. Nah, itu strategi yang akan saya gunakan untuk menangani masalah saya tersebut gitu, Ibu. Saya akan melakukan segitiga restitusi dalam jangka waktu dekat. Kalau misalnya hal ini belum, ada perubahan, saya akan melakukan, langkah selanjutnya yaitu, bertatap muka langsung dengan orang tuanya gitu, Bu. Itu yang akan saya lakukan seperti itu. Baik, bagus sekali Ibu untuk rencananya, selain restitusi kepada anak tersebut, apakah alasan yang sebenarnya kenapa anak tersebut sampai melakukan hal seperti itu, kemudian jika masih Mhm. tidak berhasil, Ibu akan nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu ada solusi atau ada rencana untuk, berkonsultasi dengan rekan-rekan Ibu di sekolah mungkin Ibu? Nah, kalau, itu kan sebelumnya saya sudah berbicara kepada guru, sebelumnya ya di kelas 2 itu sudah saya bicarakan. Kemudian, eee, mungkin kalau misalnya tidak ada solusinya mungkin saya akan berbicara lagi kepada guru-guru yang lain. Nah, kemarin kan saya ngobrolnya hanya dengan guru kelas 2. Nah, kalau misalnya tidak ada solusi yang bisa dibicarakan, ya saya akan berbicara kepada rekan-rekan yang lain, meminta, masukan-masukan gitu. Selain berbicara dengan guru kelas 2, saya juga akan berbicara masalah ini dengan guru-guru yang lain, mungkin lebih bisa, sharing, dan, mungkin bisa menemukan solusinya seperti apa gitu loh, Bu. Iya iya, bagus sekali Ibu rencananya, bagus sekali. Kemudian, saya ingin tahu, eee,
Kapan Ibu akan mulai menerapkan rencana itu, Ibu, kalau boleh tahu? Karena kejadiannya baru hari ini ya, Bu, ya, memang sebelum-sebelumnya sudah ada terjadi gitu. Nah, mungkin saya akan mulai besok menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan, ini bisa berhasil ya, Bu, dengan hanya menggunakan satu strategi sajalah gitu ya. Hanya menggunakan Iya, satu betul strategi sekali. saja saya bisa langsung, mengambil hati anak, kemudian merangkul hati anak, saya bisa menggantikan dia sebagai ibu di sekolahnya gitu. Saya, menjadikan dia merasa nyaman di sekolahnya, tidak menjadi menimbulkan masalah kepada yang lain. Nah, mungkin dengan, penerapan, segitiga restitusi ini sudah, eee, menjadikan solusi di masa yang akan datang dia tidak menjadikan anak-anak ya kalau misalnya disebut troublemaker ya, ada disebut troublemaker. Cuman saya nggak mau melabel anak itu seperti itu. Saya ingin dia itu berubah gitu, dan saya tidak melabel anak itu seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang memang harus saya gali sebetulnya, dan saya belum belum tahu itu apa permasalahannya. Nah, mungkin besok saya akan menerapkan segitiga restitusi, mudah-mudahan itu bisa berhasil mengembalikan, nilai-nilai yang ada dalam diri si anak gitu kan. Seperti itu, Ibu. Iya, Ibu, bagus sekali dan sangat menginspirasi sekali Ibu, di mana Ibu, akan segera memulainya di besok Mhm, hari gitu ya, Bu, ya, akan secepatnya besok. karena memang Mhm, untuk, perbaikan karakter itu lebih cepat, lebih baik mhm, ya, Bu, untuk betul dilakukan. betul. Karena, karena takutnya kalau misalkan dibiarkan saja dia berperilaku seperti itu akan terbawa sampai, dia besar gitu, Bu. Iya, Bahkan betul, bakal Bu. akan apakah nanti akan membahayakan dirinya sendiri atau seperti apa ya, Bu, ya? Nah, Mmm, betul. kemudian, eee, ya bagus sekali dengan komitmen Ibu tersebut, apakah ada rencana Ibu untuk membuat komitmen bersama orang tua dengan rekan sejawat mungkin? Apakah Ibu akan, membicarakan hal ini lebih jauh sehingga misalkan dalam, kelompok belajar membahas tentang ini karena mungkin memang di kelas yang lain juga ada, perilaku siswa yang Betul seperti itu mungkin, Ibu. betul, Bu. Jadi, eee saya mungkin akan terus melakukan beberapa pendekatan dan mungkin saya tidak akan menyerah begitu saja ya, Bu, ya. Jadi saya akan terus berusaha untuk ingin merubah anak itu menjadi lebih baik. Dan bukan hanya satu orang anak yang ini bermasalah, tapi saya menginginkan semua anak itu, menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu mungkin komitmen saya kepada, diri saya sendiri gitu. Dan mungkin akan saya bicarakan dengan, rekan-rekan saya, apa yang saya temukan, kemudian mudah-mudahan apa yang strategi yang saya lakukan yang akan saya lakukan itu mungkin bisa menginspirasi mereka gitu. Karena memang betul mungkin saja ada anak-anak yang di kelas-kelas yang lain yang memang melakukan hal yang sama seperti di kelas saya gitu, seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, saya akan menyimpulkan dari pembicaraan kita ini, mungkin tadi yang Mhm, pertama Ibu berbicara kepada saya bahwa Ibu mempunyai permasalahan seorang anak ya, yang memiliki masalah dia mmm, selalu berperilaku yang tidak baik ya Bu, seperti berkelahi dengan temannya. Kemudian Ibu mhm. menyimpulkan, menganalisis bahwa kemungkinan karena dia menginginkan perhatian ya Bu ya? Ya. Kemudian Betul, Ibu juga mempunyai rencana yang pertama melakukan segitiga restitusi, kemudian yang selanjutnya apabila segitiga restitusi belum berhasil, Ibu akan memanggil orang tuanya untuk mendiskusikan perilaku anak tersebut begitu ya, Bu, ya. Kemudian selanjutnya betul, Ibu akan juga berbicara dengan guru yang lain dan juga kepala sekolah untuk meminta masukan dengan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Kemudian Ibu betul, tadi sudah mengatakan bahwa rencana Ibu itu akan secepatnya dilakukan ya, Bu, ya? Iya. betul, Nah, semoga rencana Ibu tersebut dapat terrealisasi dengan baik dan, semoga anak tersebut dapat berubah perilakunya seperti yang kita harapkan, seperti yang Ibu harapkan. betul. Baik Ibu, Terima kasih, bagaimana Ibu. perasaannya?
Sudah Iya. sedikit lega Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Jadi kalau Sama-sama, misalnya Ibu. kita berbicara dengan orang lain, terutama dengan Ibu, ya sudah merasa ngemplong gitu, apa yang menjadi beban pikiran saya Alhamdulillah. tadi merasa buntu Baik, gitu, Ibu. tapi setelah berbicara dengan Ibu, lumayan sudah berkurang. Tinggal saya praktek mungkin ya Bu ya, besok mudah-mudahan ini berhasil ya Bu ya, doakan saya ya Bu ya, Iya, Bu, gitu Ibu. amin ya, Bu. Mhm, terima Baik, kasih loh Ibu. Bu, mhm, Iya, terima Ibu, kasih loh Bu sama-sama. sudah bisa mendengarkan apa keluh kesah yang sudah ada dari kemarin-kemarin gitu loh Bu. Terima kasih banget Ibu. Terima kasih, Iya, sehat-sehat sampai ya ketemu lagi, Ibu. Ibu. Iya, Baik, iya. sama-sama Ibu. Ayo, Assalamualaikum. assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.